Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Salsabila Syaumi, dan ada rekan saya yang lainnya, yaitu Hanan, Dewi, Karina, dan Ari. Saya akan menjelaskan tentang apa itu SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu melihat apa saja hal-hal yang menjadi kekuatan sebagai modal yang dapat diandalkan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yaitu melihat hal-hal yang dipandang menjadi kelemahan sehingga membentuk prioritas untuk mengatasi kelemahan tersebut. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu peluang apa saja yang mungkin dapat diraih untuk mengatasi kelemahan dan mendukung kekuatan. Yang keempat yaitu threats atau tantangan, atau juga bisa jadi ancaman, yaitu hal-hal yang dapat menjadi tantangan, baik dilihat dari hal yang positif maupun yang negatif, sehingga dapat dijadikan sebagai pemicu meningkatkan prestasi suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan atau decision making ialah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan-kemungkinan di antara situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam suatu situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih, atau membuat estimasi atau perkiraan mengenai frekuensi kejadian berdasarkan bukti-bukti yang terbatas. Disebutkan dasar-dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yang dapat digunakan, yaitu 1. Intuisi. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan, seperti dalam gaya rasional. Pengambilan keputusan intuitif menerima tanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Gaya intuitif bagaimanapun melibatkan sedikit antisipasi masa depan, perilaku mencari informasi, atau mempertimbangkan faktor-faktor logis. Pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu dapat diperhitungkan untuk ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dan membuat keputusan akan tetap peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi. Fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan ini berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan keuntungan. Logika atau rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis situasional yang menitik beratkan pada identifikasi beberapa faktor secara sistematik untuk merumuskan strategi perusahaan, organisasi, atau lembaga. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi. Tujuan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan, organisasi, atau lembaga tersebut dalam kondisi yang ada pada saat ini.
Informasi hasil analisis SWOT akan dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam mempertajam perumusan misi, dasar perumusan tujuan yang rasional, dan menjadi acuan dalam penyusunan strategi serta rencana kegiatan yang dilakukan. Para ahli manajemen berpendapat bahwa dalam kerangka setelah visi dan misi, kegiatan berikutnya yang dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, kemudian dilanjutkan dengan tahap perumusan tujuan, sasaran yang rasional, penyusunan strategi, program dan kegiatan yang tepat dilakukan. Dengan analisis SWOT, setiap pembaru organisasi akan lebih memahami dan menanggapi faktor-faktor penting dari kinerja organisasi. Dengan analisis posisi akan menghasilkan kedudukan dan tingkat kemampuan organisasi dalam menghadapi teknologi baru, kecenderungan kehidupan masyarakat, pesaing baru, dan kecenderungan moralitas para personel organisasi. Sebelum strategi disusun, data tersebut selanjutnya diinterpretasikan ke dalam pilihan-pilihan tindakan sesuai dengan kegiatannya, sehingga menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan. Faktor yang mempengaruhi SWOT yaitu internal atau faktor yang berasal dari dalam diri dari dua poin, yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian, kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Adapun bagian-bagian dari faktor internal sendiri yaitu sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, serta pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya yang berhasil maupun yang gagal. Faktor internal adalah faktor yang meliputi hal-hal yang ada dalam perusahaan dan dapat Anda kendalikan dan ubah. Kedua faktor internal tersebut adalah kelemahan dan kekuatan, yang dimana apabila kekuatan dari perusahaan lebih terlihat dibanding kelemahan, maka pengaruhnya bagi perusahaan cenderung akan positif. Faktor eksternal analisis SWOT adalah faktor yang sumbernya dari lingkungan faktor perusahaan. Faktor-faktor yang termasuk dalam faktor eksternal adalah opportunities atau peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga dapat terlindungi dari threats atau ancaman. Karena faktor eksternal berasal dari luar perusahaan, maka faktor eksternal tidak dapat diubah dan tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas perusahaan. Ini merupakan faktor dari luar entitas, di mana faktor ini tidak dapat secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari dua poin, yaitu ancaman dan peluang. Adanya peluang serta ancaman ini tentu saja akan memberikan data yang harus dimasukkan dalam jurnal penelitian sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal antara lain tren, budaya, sosial politik, ideologi, maupun perekonomian, sumber-sumber permodalan, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan lingkungan. Tahap pengambilan keputusan. Setelah tahapan-tahapan terdahulu dibuat dan dianalisa, maka tahap selanjutnya disusunlah daftar prioritas yang harus diimplementasikan. Quantitative Strategic Planning Matrix merupakan teknik yang secara objektif dapat menetapkan strategi alternatif yang diprioritaskan sebagai suatu teknik. QPSM memerlukan Good Initiative Judgment. Langkah-langkah menyusun QPSM adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah daftar faktor eksternal dan faktor internal di sebelah kiri dari kolom matrik QPSM. 2. Berilah bobot untuk setiap faktor eksternal dan internal. Yang ketiga, analisis matriks yang sesuai dari langkah kedua dan dengan mengidentifikasikan strategi alternatif yang harus diimplementasikan. Yang keempat, berilah skor alternatif dengan rentang skor sebagai berikut. 1 sama dengan tidak memiliki daya tarik, 2 sama dengan daya tariknya rendah, 3 sama dengan daya tariknya sedang, 4 sama dengan daya tariknya tinggi, 5 sama dengan tidak memiliki dampak terhadap strategi alternatif. 5. Kalikan bobot SA pada masing-masing faktor eksternal atau internal pada strategi. 6. Jumlahkan seluruh skor SA.